Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadhani, angkatan 17, Magister Manajemen Pelita Indonesia. Saya akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan uji beda menggunakan Microsoft Excel. Nah, kali ini saya menggunakan WPS Office. Yang pertama, ini adalah emiten dengan jumlah nilai N atau sampel, itu ada 15, di mana setiap sampel atau N ini adalah masing-masing nilai emitennya. Cara untuk menghitung rata-rata, kita harus mengetahui sama dengan average dari data N pertama sampai dengan N15, maka dapatlah average-nya 0,01. Untuk mencari standar deviasi, kita menggunakan rumus TDEV sama, kita tarik datanya dari emiten pertama N pertama sampai dengan emiten N15, maka nilai standar deviasinya adalah 0,03. Mu di sini kita menggunakan 0,04. Nah, kita harus mencari apakah hipotesisnya itu lebih besar dari atau handlenya apakah lebih kecil dari atau tidak sama. Kita menggunakan simbol sini. Kita akan melihat apakah nilai signifikannya itu nanti lebih besar atau lebih kecil atau tidak sama. Ini menentukan nilai H0. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai return dari setiap emiten dengan rumus nilai emiten pertama dikurang new sama dengan new kita enter, maka emiten pertama itu minus 0,08. Kita tinggal tarik sampai ke 15, maka return dari emiten 1 sampai emiten 15 inilah hasil. Kita lihat nilai average sama dengan average minus 0,029. Untuk menentukan nilai standar deviasinya, kita menggunakan rumus sama dengan ini kurang dibagi
Menentukan standar deviasi kita sendiri sama dengan. Nah, kali ini kita akan menghitung T hitung. Kita akan melihat T hitung lebih besar dari H0 lebih besar dengan cara sama dengan nilai sin kurung sin dikurang standar deviasi dikurung dibagi new ini dibagi dikurang new dibagi buka kurung standar deviasi dibagi SQRT. SQRT adalah menghitung akar, nilai akar. Nah, akar kita berapa? N nya berapa? N nya ada 15. Maka nilai T hitungnya adalah minus 3,449. Nah, untuk menghitungkan dan kita bisa juga menghitung dari rata-rata dari return dengan cara sama dengan buka kurung dibagi standar deviasi dibagi SQRT. Nah, nilainya sama kan? Nah, lanjut kita mencari kurang dari sama dengan tinggal kita tarik aja dengan cara ini pakai F4 karena saya di WPS nggak ada F4 sama manual. Atau dengan cara kita copy. Gimana kemampuan kita yang bisa untuk menentukan nilai df adalah sama dengan jumlah n 15 kurang 1, maka nilai df adalah 14. Nah, alfa yang kita gunakan ini adalah 0,05. Untuk kurang dari kita menggunakan 0,05. Sedangkan untuk tidak sama dari itu kita menggunakan 0,025. Nah, untuk menentukan T tabel kita akan menggunakan rumus sama dengan TINIF nilai alfa dikali 2 dibagi nilai df, maka koma df, maka nilai T tabel adalah 1,76. Untuk selanjutnya kita mencari nilai signifikan. Signifikannya kita menggunakan sama dengan TIDIF ABS kita menggunakan nilai T hitungnya untuk kurung koma nilai DF nya berapa, nilainya 0,1, maka nilai signifikannya adalah 0,01. Nah, sama caranya cuman kita kasih minus karena dia kurang dari.
dan yang tidak sama, maka kita buat rumusnya. Sama dengan cuman kita ganti distribusinya 2 karena total, karena kita pakai 2 arah, kan nilainya 0,03. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita akan mengetahui hasil apakah H0 nya diterima atau apakah nilai signifikannya lebih besar atau lebih kecil daripada alfa, dengan cara sama dengan if nilai signifikan lebih besar dari tabel, maka diterima atau ditolak. Karena dia lebih kecil, kita mulai dari dia apakah lebih kecil, maka dia ditolak. Ini lebih kecil dari ini, ditolak lebih besar. Dan ini if D23 diterima nah, untuk menentukan hasilnya apakah T hitung lebih besar daripada T tabel, dengan cara sama dengan if nilai T hitung kecil dari nilai T tabel, maka diterima. Ditolak. Ya, ini tadi salah keterangan signifikan signifikan. Maka dari itu, hipotesisnya dapat kita ketahui jika yang pertama nilai signifikannya 0,01
lebih kecil daripada 0,05 alfanya, maka dapat diketahui bahwa hasilnya signifikan. Namun, jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka hasilnya ditolak. Nah, kenapa untuk dikurang dari itu dia diterima? Karena T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka dia diterima. Oke, kita akan lanjut ke untuk menentukan nilai varian. Kita menggunakan rumus sama dengan var sampai ke N5. Begitu juga untuk pabrik B sama dengan var dari N pabrik B pertama sampai dengan pabrik B kelima. Maka data kedua ini yang untuk data pabrik A itu 25.000, sedangkan untuk pabrik B nilai variannya 33.205. Untuk mencari standar deviasi sama dengan STDF sampel A sampai ke sampel pabrik A. Begitu juga untuk standar deviasi pabrik B sama dengan STDF pabrik B yang sampel pertama sampai sampel 5 pabrik B. Maka standar deviasi yang kita dapati dari pabrik A itu ada 158,11 dan standar deviasi untuk pabrik B itu 182,345. Untuk mencari S2 bulat, kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung jumlah DF-nya ada 5 kurang 1, N kurang 1 sama dengan nilainya 4 dikali variannya ditambah N kurang 1, 4 ditambah di 11 varian yang B, terus tutup kurung dibagi jumlah N1 ditambah N2 dikurang 2, dikarenakan variabel yang kita teliti itu ada 2, maka kita bagi, maka hasilnya 5 tambah 5 dikurang 2 sama dengan 8. Maka nilainya 1,66 nilai exponnya. 4 kali BF tambah 29.125 untuk pabrik A. Untuk pabrik B sama rumusnya kita copy aja. D-nya di
B11 satu aja. Untuk menentukan nilai X1 dan X2 kurang X2, rumusnya adalah akar, kita menggunakan sama dengan SQRT, akar dari S-polet S2 polet dibagi N-nya ada 5 ditambah nilai Untuk menentukan nilai T, kita bisa menggunakan rumus sama dengan X1 dikurang X2. Jangan lupa buka kurung dan tutup kurungnya agar nilainya tidak berubah. Dibagi X1 dikurang X2. Maka nilai T-nya minus 0,2 minus 2,038. Untuk menghitung nilai DF adalah sama dengan N-nya ada berapa? N-nya ada 5. 5 yang A, 5 dan di B. Sama dengan N1 5 ditambah N2 dikurang 2 karena variabelnya ada 2. Kan nilai DF nya ada 8. Alfa yang kita gunakan 0,05 atau 5%. Untuk menghitung T tabel sama-sama dengan sebanganan TIF alfa dikali 2 dibagi nilai DF, maka dapat nilai alfanya 1,859. Untuk menentukan nilai signifikannya yakni sama dengan tidisnya ABS T hitungnya terus nilai DF nol koma 0379, maka hasilnya sama dengan if jika nilai signifikannya lebih kecil daripada alfa, maka signifikan atau tidak signifikan. Dan hasil T hitung sama dengan nilai T tabel lebih kecil, lebih besar dari T tabel
maka diterima atau tolak. Dikarenakan nilai T tabel dilihat dari T tabelnya 2,038 lebih besar daripada T tabel, maka hasilnya diterima. Untuk hasil dari H0 nya dapat kita ketahui nilai signifikannya itu 0,03 lebih besar daripada 0,05 alfanya, maka dapat kita sebut H1 nya diterima atau hasilnya signifikan, atau pabrik A lebih besar dibandingkan pabrik B dengan T tabelnya T-nya 2,038 lebih besar daripada nilai T tabelnya 1,85, maka H1-nya pabrik A lebih unggul dibandingkan pabrik B. Kita lanjut untuk mencari uji beda berpasangan. Kemudian kita harus mengetahui berapakah selisih antara sebelum pelatihan atau sesudah pelatihan. Dengan sampel ada 5, masing-masing ada nilainya. Untuk menentukan selisihnya dengan cara rumus sama dengan sampel pertama sebelum pelatihan dikurang sampel pertama sesudah pelatihan, maka dapat selisih N pertama itu 100. Untuk mencari rata-rata sama average nilai N selisih N1 sampai N5, maka rata-ratanya minus 100. Untuk mencari standar deviasi sama dengan STDEV N1 sampai N5, maka nilai standar deviasinya adalah 93,54. Untuk menentukan nilai T sama dengan rata-rata dibagi nilai standar deviasi akar 5, maka dapat nilai TF nya minus 2,39. Untuk mencari nilai DF sama dengan 5 kurang 1, maka dapat hasil nilai DF nya 4. Alfa kita menggunakan 0,05. Untuk mencari T tabel menggunakan rumus TIF alfa dikali 2 nilai DF, maka dapat T tabel 2,13. Untuk nilai signifikannya sama dengan TIDIS ABS nilai T DF
kurang 1. Maka dapat nilai signifikan 0,03. Untuk hasilnya dapat kita ketahui sama dengan if 2,38 nilai signifikan kecil dari alfa, maka signifikan tidak maka hasilnya signifikan, dimana signifikannya itu berada di 0,03 dengan alfa 0,05, lebih kecil daripada alfa, maka hasilnya signifikan. Untuk dia diterima atau ditolak dengan rumus sama dengan if theta b hitung lebih besar pada alfa, maka diterima atau ditolak. Dilihat dari data T hitung maka pada T hitung lebih besar dibandingkan T tabel, maka hipotesisnya adalah diterima. Oke, karena tadi saya menggunakan komputer saya pakai WPS, saya akan lanjutkan untuk menguji ANOVA menggunakan Excel, dimana laptop saya agak lambat. Kita akan menghitung untuk lihat berapa nilai average dengan setiap mesin pertama sampai jumlah n-nya 5, 49. Nah, kita akan mencoba melihat nilai ANOVA-nya dengan cara data analyze. Kita akan menggunakan ANOVA single factor. Oke. Input datanya kita tarik dari mesin, kolom labelnya tetap 0,05, nilainya output taruh di sini di G. Oke. Dapat dilihat nilai ANOVA-nya itu di 0,054. Kita akan coba menguji menggunakan dua arah. Dengan data label outputnya dapat kita ketahui dari nilai totalnya itu sebesar kolomnya itu 0,00439. Sekian hasil perhitungan yang saya dapat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.